Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan ke-13 pada kuliah pengantar sintesis anorganik. Jadi masih ada satu pertemuan lagi menjelang UAS. Nah, untuk materi sampai UAS itu dari setelah UTS kemarin ya hingga sekarang. Jadi materi ini akan saya bagi dua pertemuan. Hari ini kita akan bahas tentang sintesis pada temperatur tinggi, dan berikutnya kita akan mempelajari tentang sintesis pada temperatur rendah. Nah, jadi kita sudah banyak membahas, mudah-mudahan sudah dipahami juga beberapa metode sintesis anorganik dari awal yang menggunakan reaksi padat gas, padat-padat hingga padat cair. Nah, dari keseluruhan metode itu ada beberapa yang dikelompokkan menjadi sintesis pada temperatur tinggi dan pada temperatur rendah. Mengapa ini harus dijelaskan? Karena kita akan melihat pentingnya parameter temperatur terhadap sintesis anorganik. Apa pengaruhnya? Mengapa harus temperatur tinggi? Mengapa harus temperatur rendah? Apa kelebihannya? Apa kelemahannya? Nah, hari ini coba akan kita bahas metode-metode tersebut. Nah, semoga kita selalu sehat semua ya di tengah pandemi ini, dan apalagi ini di dalam suasana bulan puasa. Semoga kita selalu sehat, selalu kuat, dan bisa melalui kondisi ini dengan baik. Nah, berbicara tentang sintesis pada temperatur tinggi, ini biasanya kalau kita sudah pernah membaca tentang atau mendengar kemarin video yang saya sampaikan mengenai metode keramik. Jadi keramik method itu sebenarnya bisa juga disebut dengan metode solid state atau metode zat padat. Nah, metode ini sebenarnya metode yang sangat bergantung pada temperatur tinggi. Karena apa? Karena ini butuh reaksi langsung antar material padatan. Ya. Jadi konsepnya itu adalah pemanasan dua padatan yang bereaksi membentuk produk. Nah, prinsipnya seperti apa? Jadi prinsip metode solid state itu dia adalah pemanasan dua padatan non-volatil atau yang tidak mudah menguap, sehingga dia bereaksi menghasilkan suatu produk. Nah, apa saja produk material yang dihasilkan menggunakan metode solid state? Ini ada beberapa jenis. Itu bisa menghasilkan material oksida logam, sulfida, nitrida, dan aluminosilikat. Jadi ini adalah beberapa contoh produk material yang dihasilkan dari metode solid state. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, berapakah suhu yang dimaksud? Berapakah suhu tinggi yang dimaksud? Jadi sebenarnya karakteristik metode solid state ini, temperatur sintesisnya itu adalah lebih dari 300 derajat hingga 3000 derajat. Dan pasti itu harus memerlukan kontrol termodinamika. Satu lagi, metode solid state ini tidak menggunakan pelarut. Nah, mengapa solid state itu membutuhkan suhu tinggi? Jadi ada dua penyebabnya. Pertama, difusi ion. Jika pada suhu tinggi, biasanya ion-ion akan terdifusi secara cepat di dalam padatan, sehingga mengakibatkan ikatan banyak yang akan terputus. Dan ini yang menyebabkan energi aktivasinya tinggi. Yang berikutnya itu adalah nukleasi dan luas permukaan. Nah, berbicara tentang nukleasi, itu biasanya arahnya ke ukuran partikel. Nah, semakin kecil ukuran partikel, luas permukaan pasti akan semakin besar. Dan laju reaksi pasti akan semakin meningkat. Nah, jika struktur produk berbeda dari material awalnya, nukleasi akan menurunkan laju reaksinya.
Ini ada contoh reaksi pembentukan material oksida dari prekursor magnesium oksida dan aluminium oksida. Kalau kita lihat ilustrasi gambar berikut, ini ada difusi antara ion Mg2+, kemudian dengan Al3+, kemudian berinteraksi sehingga menghasilkan material MgAl2O4. Nah, yang berikutnya, jika itu menggunakan suhu tinggi, artinya kita harus membutuhkan wadah atau tempat reaksinya. Seperti apa bahannya? Jadi wadah yang digunakan untuk reaksi itu yang pertama dia harus tahan terhadap suhu tinggi dan kemudian inert. Nah, seperti apa wadahnya? Nah, ini tergantung kebutuhan dan tergantung temperatur yang digunakan. Untuk wadah yang terbuat dari silika ini bisa sampai 1157 derajat Celcius. Alumina 1927 derajat Celcius. Dan zirkonia 2427 derajat Celcius. Nah, jika nanti sintesisnya di atas 2000, itu bisa menggunakan wadah ZR atau wadah zirkonia. Jadi ketika suhu tinggi akan terjadi difusi spesies yang lebih cepat sehingga terjadilah apa yang disebut dengan proses lelehan. Ya, ini nanti diharapkan kita memanfaatkan proses lelehan akibat adanya temperatur tinggi. Nah, ini adalah contoh penelitian yang menggunakan metode solid state, ya. Ini adalah pembuatan LiMn2O4 material oksida. Kita akan lihat apa yang dibahas. Ini melihat pembentukan partikel dengan reaksi solid state dengan adanya udara dan uap air. Nah, kalau kita lihat, ini prekursor awal dia menggunakan mangan karbonat, karena tadi kan dia buat LiMn2O4 ya, kemudian diimpregnasi dengan senyawa Li, kemudian dikalsinasi. Nah, metodenya itu di sini dibandingkan kalsinasi dengan adanya udara dan kalsinasi dengan adanya uap air. Jelas perbedaannya berbeda. Yang ini bentuknya padat ya, dan ini ada pori gitu ya. Dan kemudian partikel yang dihasilkan juga akan berbeda. Nah, kalau kita lihat, ini adalah parameter temperatur kalsinasi yang digunakan, tidak terlalu berbeda signifikan. Yang jelas, semakin tinggi temperatur di sini, kristalinitas material yang dihasilkan semakin meningkat. Nah, ini adalah image dari TEM. Analisis TEM itu bisa melihat bentuk partikel. Nah, kalau yang ini adalah prekursor awal, mangan karbonat. Kemudian B sampai D ini adalah material oksida litium manganat ya, LiMn2O4. Yang ini pada suhu 800 dengan adanya udara tadi, kemudian ini 600 uap air, 700 uap air. Jelas berbeda kan? Jadi ilustrasi tadi ini sebenarnya berdasarkan gambar ini. Ya. Kita lihat bahwa memang yang lebih sebenarnya kayaknya peneliti ini tidak melihat partikel ini akan dibuat seperti apa. Dia hanya melihat dengan temperatur sekian, adanya uap air sekian, dengan adanya udara dan uap air, produk yang dihasilkan seperti apa. Nah, ini hubungan terhadap ukuran partikel dan temperatur. Ini surface area, luas permukaan. Kemudian ini hubungan temperatur dengan pertumbuhan partikel. Kalau kita lihat ini tadi semakin tinggi untuk yang udara, semakin tinggi temperatur, ukuran laju pertumbuhan partikelnya juga semakin besar. Nah, ini adalah ukuran distribusi pori. Yang makin tinggi ini berarti ukurannya semakin besar. Nah, ini adalah riset yang berikutnya. Ini membuat double perovskite ya. Material oksida juga menggunakan suhu tinggi ya, termoelektrik suhu tinggi. Pemanasan pada suhu tinggi lah itu intinya. Nah, ini dia menggunakan raw material di sini, mungkin pasti dia akan menggunakan strontiumnya, Sr, pasti ada boron juga di sini. Kemudian dicampur, kemudian dikalsinasi, kemudian di nanomilling ya. Nanomilling ini kalau pernah
kemarin kita sudah membahas tentang mechanical alloying ya. Kemudian dibentuk dalam pellet. Nah, kemudian dia disintering, kemudian dia menghasilkan polikristalin. Dan kemudian setelah jadi polikristalin, kemudian dilakukan thermoelectric high temperature tadi. Jadi suhu tingginya di sini. Nah, ini adalah hasil yang ditunjukkan dari penelitian tersebut bahwa sintesis dan sintering dan kalsinasi menunjukkan banyak fase yang hilang ya. Namun tetap pada fase yang sesuai dengan ini. Nah, ini yang sintering pada kondisi atmosfer udara dilihat. Kemudian yang ini kalsinasi. Jelas ini ada perbedaan, di sini banyak fasenya. Kalau yang bintang ini adalah strontium titanat ya, SrTiO3, dan ini strontium molybdat jadi SrO4. Ini menunjukkan bahwa ini berhasil terbentuknya material oksida atau berhasil masuknya interaksi antar prekursor padatan. Kemudian ini adalah masih XRD ya. Nah, kemudian ini SEM ya, ini SEM. Jadi kalau kita lihat SEM-nya ini strukturnya hampir, walaupun tidak seragam tapi dia agak lumayan teratur kelihatannya. Nah, berbicara tentang kelemahan metode solid state, kita bicara kelemahan dulu ya. Jadi temperatur yang dibutuhkan itu karena tinggi ya, sehingga dia butuh energi yang besar. Kemudian biayanya mahal, ya. Karena dia butuhkan energi yang besar, konsekuensinya pasti ke biaya yang mahal. Kemudian menghasilkan reaksi yang tidak komplit. Nah, ini. Jadi reaksinya itu biasanya tidak selesai. Jadi harus dilanjutkan dengan metode-metode yang lain untuk lebih optimal. Kemudian dia menghasilkan produk dengan komposisi yang kurang homogen. Nah, tapi ini bisa diselesaikan dengan cara dihomogenkan kembali dengan berbagai metode. Kemudian terjadi kehilangan beberapa reaktan, mikrostruktur yang dihasilkan kurang bagus, dan kemudian melibatkan kontrol kinetika. Nah, ini adalah kelemahan metode solid state kemudian aplikasinya. Nah, ini tidak ada kelebihan ya. Yang jelas kelebihan tadi ini karena suhu tinggi ya. Jadi suhu tinggi biasanya lebih simpel pengerjaannya ya. Ininya. Kemudian parameter temperatur ya lebih dominan di sini ya. Makanya tadi dia melibatkan kontrol termodinamika. Cuman kelemahannya tadi kontrol kinetika juga harus diperhatikan. Nah, jadi tidak hanya termodinamika tetapi juga kinetika. Kemudian aplikasinya dapat kita lihat. Sebenarnya kalau ditanya material solid state itu untuk apa, sebenarnya luas sekali penggunaannya. Jadi ini biasanya dipakai pada komputerisasi di laptop, di komputer sebagai penyimpan data, CD, laser, baterai, kemudian untuk konstruksi baja dan konkrit, semen ya, kemudian kimia, di bidang kimia katalis dan sensor, kemudian bukan bidang transport ya, sebagai transport ya, katalisis, fuel cell, material dan sebagainya, obat-obatan untuk tulang, otot, jaringan, dan kemudian perhiasan, alat pemotong dan laser. Oke ya, itu adalah aplikasi dari material solid state. Saya rasa cukup ya untuk materi ini. Jadi nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya tentang sintesis pada temperatur rendah. Jika ada pertanyaan silakan didiskusikan. Nanti sebelum pertemuan terakhir kita akan review kembali materi-materi yang sudah kita jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.